Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Alone. Film ini rilis tahun 2020, bercerita tentang seorang perempuan yang berjuang melarikan diri dari seorang pria tak dikenal yang menculiknya. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah tempat terlihat seorang perempuan bernama Jessica mengemasi barang-barangnya. Diketahui bahwa Jessica akan pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri. Lalu film dimulai. Di sebuah jalan, Jessica ingin menyalip sebuah mobil. Namun mobil tersebut tidak memberinya ruang untuk menyalip. Jessica merasa ada yang aneh dengan pengendara tersebut, karena terlihat semakin lama semakin mendekati mobil Jessica. Lalu Jessica memutuskan untuk berhenti di sebuah pom bensin. Ayah Jessica menelpon dan mengatakan kenapa Jessica pergi tanpa memberitahukan hal ini ke orang tuanya. Jessica hanya bilang bahwa dirinya ingin sendiri untuk beberapa waktu. Jessica juga mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menghindari ibunya dari drama-drama berikutnya. Lalu Jessica melihat mobil yang beberapa waktu lalu mengikutinya. Jessica tambah curiga dengan mobil tersebut. Apa yang sebenarnya diinginkan dan kenapa selalu mengikuti Jessica? Jessica mengambil arah yang berbeda dan menginap di sebuah motel. Di kamar, ibunya mencoba menelpon Jessica, namun Jessica tidak mengangkatnya. Jessica melihat galeri foto dirinya dan suaminya. Hal ini membuatnya sangat bersedih. Saat akan tidur, Jessica melihat lagi mobil yang beberapa waktu lalu mengikutinya. Namun Jessica mencoba untuk tidak menghiraukannya. Keesokan harinya selepas belanja, seorang pria bernama Sam mendekati mobil Jessica. Sam mengatakan bahwa sebelumnya mereka pernah bertemu, namun Jessica tidak mengenalnya. Lalu Sam menunjukkan mobilnya. Hal ini sedikit membuat Jessica terkejut. Sam meminta maaf karena beberapa waktu lalu sempat membuat Jessica ketakutan. Sam tidak sengaja dan tidak melihatnya karena sedang mengirim SMS saat berada di dalam mobil. Namun, dalam hati Jessica tidak percaya. Sam terus-terusan mengajak Jessica berbicara dan berkenalan. Hal ini benar-benar membuat Jessica tidak nyaman. Jessica tidak banyak bicara dan pergi meninggalkan Sam. Jessica, I apologize again. It was a good trip. Jessica melanjutkan perjalanan mengikuti GPS di HP-nya. Setelah beberapa waktu berjalan, di tengah jalan Jessica mendapati sebuah mobil mogok dan apesnya itu adalah mobil Sam. Untuk yang kesekian kali mereka bertemu lagi. Jessica sudah curiga bahwa Sam sengaja melakukan hal ini. Sam menghadang Jessica dan meminta bantuan Jessica untuk mengantarnya ke bengkel. Namun Jessica menolaknya. Jessica akan pergi dan mencarikan bengkel, lalu memberitahu ke bengkel bahwa di sini ada mobil mogok. Sam bersikeras ingin naik mobilnya. Excuse me? I'll find the next gas station. Just up the road about Come 15 back and get minutes. you. Getting the car out of the road. Sorry, I've gotta go. Karena takut, Jessica tancap gas dan meninggalkan Sam tanpa banyak bicara. Jessica sampai di sebuah tempat peristirahatan. Ibunya menelpon dan meminta maaf atas apa yang sudah ibunya lakukan. Ibunya meminta Jessica untuk tetap di rumah sampai Jessica merasa lebih baik. Namun Jessica menolaknya. Jessica menegaskan bahwa Jessica akan tetap pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Lalu sebuah mobil datang ke tempat ini dan sekali lagi itu adalah mobil Sam. Jessica semakin curiga bahwa Sam punya niat buruk ke Jessica karena selalu mengikutinya dari awal. Jessica menutup teleponnya dan buru-buru pergi dari tempat ini. Sam menghampiri Jessica, namun Jessica tidak mau meladeninya dan tancap gas.
Jessica merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Di tengah perjalanan, Jessica melihat mobil mengikutinya lagi. Lalu Jessica menelpon polisi dan memberitahukan hal ini. Namun ternyata mobil yang ada di belakang Jessica bukanlah mobil Sam. Mobil itu melaju kencang dan hanya ingin menyalipnya. Lalu tiba-tiba mobil Jessica oleng. Jessica mendapati bahwa ban truk gandeng belakangnya sobek. Dan tak berapa lama Jessica melihat mobil lagi di belakang dan menduga itu adalah mobil Sam. Jessica melepas gandengan mobilnya dan berusaha pergi, namun sia-sia. Sam datang membawa sebuah kunci, memecahkan kaca mobil Jessica dan menyerangnya. Dugaan Jessica selama ini benar bahwa Sam memiliki niat jahat. Beberapa waktu kemudian, Jessica tersadar di sebuah ruangan terkunci. Jessica menyadari bahwa Sam menculiknya. Jessica berteriak ke Sam, memohon untuk dibebaskan. Namun Sam tidak peduli dengan hal itu. Setelah hari mulai gelap, Sam mendatangi Jessica di ruangan tersebut. Jessica bertanya, "Apa maumu?" Jessica akan memberikan uang jika itu yang Sam butuhkan. Sam mengatakan bahwa Jessica bukan orang pertama yang mengatakan hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak korban yang diculik oleh Sam sebelumnya. Sam menyuruh Jessica melepaskan bajunya, namun Jessica menolaknya. Jessica mencoba melarikan diri ke pintu, namun Sam tidak ragu-ragu memukulnya. Sam membawa tablet milik Jessica dan memutar beberapa video di tabletnya. Sam bertanya siapa pria ini. Jessica menjelaskan bahwa dia adalah suaminya dan saat ini suaminya sudah meninggal. Jessica pergi jauh dari rumah untuk menenangkan diri. Sam meminta Jessica menceritakan bagaimana suaminya meninggal. Jessica tidak mau menceritakannya karena hanya akan menimbulkan kesedihan di hatinya. Namun Sam memaksa Jessica untuk tetap berbicara. Jessica mengatakan bahwa suaminya meninggal bunuh diri dengan senjata dan Jessica yang menemukan jasad suaminya. Lalu Sam keluar meninggalkan Jessica. Keesokan paginya Jessica terbangun dari tidurnya karena mendengar suara mobil. Sam pergi dari rumah. Jessica mencoba membuka pintu, namun itu bukanlah hal yang mudah. Jessica melihat sebuah paku di tiang kayu dan mencoba melepasnya. Setelah beberapa waktu mencoba, akhirnya Jessica berhasil membuka pintu tersebut dengan sebuah paku. Jessica keluar dari ruangan tersebut dan ruangan itu berada di ruang bawah tanah sebuah rumah di dalam hutan. Saat Jessica akan pergi, kebetulan Sam baru pulang dari belanja makanan. Lalu Jessica bersembunyi di balik pintu. Sam sarapan sambil menelpon. Dari pembicaraan Sam di telepon, Jessica menyadari bahwa Sam memiliki seorang istri dan anak di mana anaknya sedang sakit. Sam mengatakan ke istrinya bahwa saat ini Sam sedang berada di hotel untuk keperluan bisnis. Setelah beberapa waktu, Jessica mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Jessica berlari menuju hutan. Sam tidak menemukan Jessica di dalam ruangan dan mengejar Jessica ke dalam hutan. Kaki Jessica menginjak ranting yang menyebabkan kakinya cedera. Jessica sampai di sebuah sungai dan Sam ada di belakangnya. Jessica nekat dan melompat ke sungai. Setelah beberapa waktu terbawa arus, Jessica menepi di sebuah tempat. Lalu Jessica melanjutkan pelariannya. Jessica bertemu dengan seorang pria tua bernama Robert yang sedang berburu. Jessica minta pertolongan ke Robert dan menjelaskan apa yang terjadi pada Jessica. Jessica meminjam telepon Robert untuk menghubungi polisi, namun HP Robert mati. Robert membawa Jessica ke mobil dan memberinya sepatu milik istrinya. Diketahui bahwa Robert sering berburu di hutan ini bersama istrinya. Namun saat ini istrinya sedang tidak ikut. Robert bertanya apakah Sam masih mengejarnya. Jessica tidak tahu, kemungkinan Sam tidak akan melepaskannya begitu saja. Robert juga memberi Jessica makanan bekal Robert berburu. Di tengah perjalanan,
Robert mendapati jalanan tertutup sebuah pohon yang tumbang. Robert mengatakan bahwa saat berangkat tidak ada pohon tumbang di sini. Jessica menduga bahwa ini adalah ulah Sam. Setelah beberapa waktu, Sam mendatangi mereka berdua. Sam mengatakan ke Robert bahwa Jessica adalah adiknya yang memiliki gangguan mental, dan saat ini Jessica melarikan diri dari rumah. Namun Jessica menyangkalnya dan mengatakan bahwa Sam berbohong. Sam adalah seorang psikopat yang menculiknya. Robert bingung harus mempercayai siapa. Karena melihat Sam kasar ke Jessica, akhirnya Robert mengancam Sam akan menembaknya. Lalu Sam tiba-tiba menyerang Robert dan membunuhnya. Excuse me, can I borrow your phone, please? You stop! Could you grab her, please? Oh, I need to call the police. Jessica masuk jauh ke dalam hutan dan Sam masih terus mengejar. Hingga malam tiba, Jessica kehabisan tenaga dan memutuskan untuk bersembunyi. Sam mengetahui bahwa Jessica bersembunyi tidak jauh di sekitar sini. Jessica bersembunyi di bawah air. Di sisi lain, Sam terus-terusan memprovokasi Jessica. Sam bilang bahwa Jessica tidak akan bertahan di sini dengan pendarahan yang ada di tubuhnya. Sam juga mengatakan bahwa suami Jessica adalah seorang pengecut yang meninggalkan istrinya. Jessica menahan amarah atas semua yang diucapkan oleh Sam. Sam mengancam Jessica, jika Jessica tidak menunjukkan diri maka Sam bersumpah akan terus mencarinya dan akan melakukan penyiksaan tanpa henti ke Jessica. Jessica tidak terpancing dengan ucapan Sam dan tetap tenang bersembunyi. Setelah beberapa waktu akhirnya Sam pergi dari tempat itu. Dengan sisa tenaganya, Jessica mencari tempat untuk beristirahat. Namun Jessica pingsan. Keesokan harinya Jessica tersadar dari pingsannya. Jessica melanjutkan pelariannya. Dan secara tidak sengaja Jessica melihat Sam sedang membawa jasad Robert untuk dikubur. Karena Jessica tidak tahu bagaimana cara keluar dari hutan ini, Jessica memutuskan untuk mencuri mobil Sam. Jessica pelan-pelan mendekati mobil Sam saat Sam mengubur Robert. Namun ternyata kunci mobil dibawa oleh Sam. Jessica bingung apa yang harus dilakukannya. Jika dia keluar, kemungkinan Sam akan mendengarnya dan mengejarnya. Jessica menemukan ponsel Sam, lalu Jessica bersembunyi di balik jok belakang mobil. Jessica menelpon polisi dengan HP tersebut. Namun, karena Jessica berbisik, polisi tidak bisa mendengarnya dengan jelas apa yang Jessica ucapkan. Jessica meminta polisi melacak nomor ini. Sam menyadari ada yang tidak beres di mobilnya. Sam menghentikan mobilnya, lalu Jessica menyerang Sam dengan sebuah kunci. Jessica pergi menuju tanah terbuka, lalu Jessica menelpon nomor istri Sam. Jessica mengatakan bahwa suaminya adalah seorang pembunuh dan psikopat. Jessica juga mengatakan bahwa Sam berbohong ke istrinya. Saat ini, Sam tidak sedang dalam urusan bisnis, namun sedang menculiknya. Jessica meminta istri Sam untuk mengingat bahwa namanya adalah Jessica, dan Sam juga telah membunuh seorang pria bernama Robert. Dan jika setelah ini Jessica tidak menelpon, kemungkinan Jessica sudah dibunuh oleh Sam. Lalu Jessica melemparkan ponsel Sam ke arah Sam. Istrinya bertanya di mana Sam saat ini. Sam mengatakan ke istrinya bahwa saat ini Sam sedang mengurus sesuatu. Jessica pasrah karena tidak punya tenaga untuk lari dan memutuskan untuk melawan Sam sampai mati. Di akhir cerita, Jessica berhasil membunuh Sam dengan pisau milik Sam sendiri.
Lalu, sebuah helikopter polisi mendatangi tempat tersebut. Usaha Jessica menelpon polisi untuk melacak nomor Sam tidak sia-sia. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Jessica adalah seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya, di mana 6 bulan yang lalu suaminya bunuh diri karena sebuah alasan yang tidak diketahui. Selama 6 bulan terakhir, Jessica hidup dalam kesedihan. Hingga pada suatu hari, Jessica memutuskan untuk pergi dari rumah menuju sebuah tempat yang jauh berniat untuk menenangkan diri. Jessica juga tidak memberitahu kedua orang tuanya bahwa dirinya pergi. Di dalam perjalanan, Jessica bertemu dengan seorang pria tak dikenal yang selalu mengikutinya kemanapun Jessica pergi. Dan ternyata benar, pria itu memiliki niat jahat ke Jessica. Jessica diculik pria tersebut dan dikurung di sebuah basement rumah di dalam hutan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Jessica berhasil membunuh Sam dan selamat dari insiden tersebut. Film ini tidak banyak dialog di keseluruhan filmnya. Hanya beberapa pemain yang memiliki peran penting di dalam film. Namun keseluruhan filmnya berhasil memberikan tontonan yang mendebarkan. Film ini juga berhasil mendapat rating yang cukup tinggi di IMDb. Walaupun alur cerita film ini bisa dibilang cukup simpel. Terkadang menyendiri bukanlah pilihan yang tepat untuk melupakan sebuah masalah dalam hidup, karena musibah bisa datang kapan saja ke siapa saja. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.